Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5786 Hati-hati. Hati-hati dengan ucapanmu. Kalian berdua bersalah. Kaisar Chu meraung marah, menunjuk kedua pria itu. Pangeran ketiga berdiri di samping, kepala tertunduk, senyum dingin di wajahnya, matanya berbinar. Sejak Pangeran Chen kembali ke ibu kota, Kaisar Chu telah menghujaninya dengan kebaikan, dan dia tidak pernah dihukum. Melihat Pangeran Chen yang biasanya tak terkalahkan tiba-tiba mengalami kemunduran hari ini, Pangeran ketiga diam-diam merasa senang. Dia berpikir dalam hati bahwa menjaga ketertiban pada hari ulang tahun Kaisar Chu memang bukan tugas yang mudah. Untungnya, itu tidak jatuh ke pundaknya. Setelah menegur Pangeran Chen dan Zumo, tatapan Kaisar Chu beralih ke kiri, tertuju pada Lin Bai. Lin Bai, aku memintamu untuk membantu Pangeran Chen dan divisi Zhaoxing dalam menemukan pelaku sebenarnya, dan apa yang telah kau lakukan. Pelaku sebenarnya belum ditemukan, tetapi kau telah menemukan mayat lain. Kau benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Kaisar Chu menatapnya tajam, tatapannya yang tajam membuat Lin Bai gemetar tanpa sadar. Perasaan itu seperti seorang manusia fana yang ditatap oleh dewa atau Buddha, rasa takut yang tadi sengaja muncul di hatinya. Lin Bai dengan tenang menjawab, Yang Mulia memberi saya waktu setengah bulan untuk menyelesaikan kasus ini, dan baru 3 hari berlalu. Kaisar Chu mengangkat alisnya dan bertanya, oh, 3 hari, apa yang telah kau temukan dalam 3 hari ini? Dia bingung, meskipun marah, Lin Bai tetap tenang, bahkan menunjukkan sedikit sikap menantang dalam kata-katanya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Zumo dan saya telah menemukan pelaku sebenarnya, tetapi dia melarikan diri. Kaisar Chu bertanya, siapa pelakunya? Lin Bai dengan tenang menjawab, pelacur dari Istana Tenun Awan Istana Bulan, Nona Lan Yue. Penyihir Lan Yue telah mengaku membunuh Zuo Feiyu dan Chang Sun Hongxuan, buktinya tak terbantahkan, dan mereka akan melapor kepada Kaisar Chu cepat atau lambat. Kaisar Chu terdiam cukup lama sebelum bertanya kepada Zumo, Zumo, apakah yang dikatakan Lin Bai itu benar? Zumo berlutut di tanah, gemetar ketakutan, dan menjawab, Yang Mulia, apa yang dikatakan Putra Suci Lin Bai memang benar. Ketika Putra Suci Lin Bai dan saya pergi ke Istana Ziyun, Iblis Pemeluk Bulan, mengetahui perbuatannya telah terbongkar, mengaku telah membunuh Zuo Feiyu dan Chang Sun Hongxuan. Mata Kaisar Chu menyipit, dan dia bertanya, kalau begitu, di mana Iblis Pemeluk Bulan sekarang? Keringat mengalir di dahi Zumo, dan suaranya bergetar, dia. Dia tergagap lama, tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap. Lin Bai, melihat keadaan Zumo, berinisiatif berkata, dia melarikan diri. Mendengar kata-kata Lin Bai, Kaisar Chu, yang duduk di singgasana naga, secara bertahap mempertajam tatapannya, dan gelombang tekanan terpancar darinya, seolah-olah langit telah runtuh, mendarat di pundak Lin Bai dan Zumo. Rasa dingin menyelimuti udara, seolah-olah mengubah seluruh istana menjadi gua es abadi. Wajah Kaisar Chu berkerut karena marah, melarikan diri. Lin Bai tampak termenung, tidak memberikan jawaban lebih lanjut. Kaisar Chu, menyadari keraguan Lin Bai, matanya berbinar, berkata, kalian semua tunggu di luar aula. Lin Bai, tetap di sini. Baik, Tuan. Pangeran Chen, Pangeran ketiga, dan Zumo membungkuk hormat dan bangkit, menuju pintu keluar aula. Saat Pangeran Chen berbalik, ia bertukar pandangan dengan Lin Bai. Lin Bai melihat wajahnya yang pucat, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Hati-hati, bicaralah dengan hati-hati, bisik Pangeran Chen saat melewati Lin Bai. Pangeran ketiga, dengan senyum dingin di wajahnya, melewati Lin Bai, mendengus tanpa berkata apa-apa. Ketiganya meninggalkan aula emas, pintu-pintu berat itu terbanting menutup. Di dalam aula emas yang kosong, sunyi senyap, gelap, megah, dan sangat dingin, hanya Lin Bai dan Kaisar Chu yang tersisa. Kaisar Chu dengan tenang berkata, mendekatlah. Lin Bai menjawab dan melangkah maju. Ia merasa seolah bisa melangkah beberapa langkah lagi di jalan gelap ini, perlahan mendekati singgasana naga. Kini, ia hanya berjarak 20 langkah dari singgasana Kaisar Chu. Ia sekarang dapat melihat singgasana dan Kaisar Chu di atasnya dengan lebih jelas. Gambar, singgasana naga, seluruhnya terbuat dari emas dan berkilauan, dibuat dari emas surgawi kekaisaran, salah satu dari 9 besi ilahi terlangka di alam iblis. Ditempa oleh generasi penyempurna senjata dari paviliun misteri surgawi, singgasana itu dihiasi dengan 10.000 naga emas yang melilitnya. Singgasana. Itu disebut singgasana kekaisaran 1000 naga. Singgasana kekaisaran 1000 naga sangat besar, panjangnya 90 meter dan lebarnya 50 meter, megah dan berat, berdiri dengan agung dalam kegelapan seperti senjata ilahi yang tak tertandingi yang menekan kegelapan. Singgasana itu memancarkan cahaya kuning yang memukau dalam kegelapan, mempesona dan menawan, tak tertahankan menarik orang untuk melangkahinya.
Duduk di singgasana Kekaisaran Seribu Naga adalah Kaisar Chu, mengenakan jubah hitam yang disulam dengan pola naga dan warna hitam dan emas, wajahnya tegas dan sangat agung. Hanya dengan duduk di singgasana naga dan menatap Lin Bai merasakan tekanan tak terlihat yang menyelimutinya. Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam, mengusap dahinya, dan menghela napas pelan. Lin Bai, aku bisa melihat kau ragu untuk berbicara. Apakah kau khawatir masalah ini terkait dengan perebutan tahta, sehingga kau enggan mengungkapkan semuanya kepada pangeran ketiga? Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Yang mulia, masalah ini mungkin tidak terkait dengan perebutan tahta, tetapi selalu lebih baik untuk berhati-hati. Kaisar Chu terkekeh. Kau cukup jeli. Tidak ada orang lain di sini. Katakan saja apa yang kau pikirkan. Mata Lin Bai berbinar tajam. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan berbicara, setelah Tuan Zumo dan aku tiba di Istana Ziyun, iblis pemeluk bulan tampaknya tahu bahwa kami akan pergi dan dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, jadi dia duduk di dalam istana menunggu kami. Inilah yang membingungkanku, tanya Kaisar Chu sambil mengerutkan kening. Mengapa kau meragukanku? Lin Bai mengerutkan kening lagi. Yang mulia, jika aku telah membunuh Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan, dan tahu bahwa perbuatanku telah terungkap, aku akan melarikan diri terlebih dahulu, tidak memberi divisi Zhaoxing kesempatan untuk menangkapku. Kaisar Chu mengangguk sedikit. Jika itu aku juga akan melarikan diri. Lin Bai mengangguk. Tapi iblis pemeluk bulan tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menunggu kita tiba. Terlebih lagi, dia terus mengatakan bahwa dia meninggalkan hadiah untuk kita di Istana Angin dan Salju. Setelah kita pergi ke Istana Angin dan Salju, kita menemukan sisa-sisa Jiang Xiaoyue. Mata Kaisar Chu terbuka dan tertutup. Dia terdiam lama sebelum bertanya, apa yang ingin kau katakan? Bicaralah terus terang, jangan bertele-tele. Ekspresi Lin Bai serius. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yang mulia, iblis pemeluk bulan telah mengakui bahwa dia bersekongkol untuk membunuh Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan, dan dia juga mengakui bahwa dia adalah seorang prajurit dari Istana Iblis Sembilan Neter. Keributan yang mereka timbulkan jelas bukan hanya untuk membunuh beberapa putra dan putri suci. Mereka pasti punya rencana lain. Kilatan dingin terpancar di mata Kaisar Chu saat dia berkata dengan dingin, maksudmu, pengiriman iblis wanita peluk bulan oleh Istana Iblis Sembilan Neter untuk memburu putra suci di Istana Bulan hanyalah pendahuluan, dan tujuan sebenarnya mereka bukanlah putra suci dan putri suci dari sekte-sekte ini. Lin Bai mengangguk. Kaisar Chu bertanya, lalu mengapa mereka sampai melakukan hal sejauh itu untuk memburu begitu banyak putra dan putri suci? Lin Bai dengan tenang menjawab, untuk menarik perhatian. Kaisar Chu sedikit mengangkat alisnya dan bertanya, apa maksudmu? Lin Bai berkata, rencana Istana Iblis Sembilan Neter pasti sangat mengerikan. Mereka tahu bahwa jika mereka bertindak secara terbuka, mereka kemungkinan akan dimusnahkan oleh kerajaan Chu dan divisi Zhaoxing. Oleh karena itu, mereka perlu menciptakan keributan besar di ibu kota untuk menarik perhatian keluarga kerajaan Chu dan divisi Zhaoxing. Lalu bagaimana mereka bisa sepenuhnya menarik perhatian keluarga kerajaan Chu dan divisi Zhaoxing? Tanpa ragu, putra-putra suci dari sekte-sekte terkemuka di ibu kota adalah pilihan terbaik untuk menarik perhatian. Putra-putra suci dari sekte-sekte terkemuka ini adalah kesayangan sekte dan keluarga mereka. Jika mereka mati, sekte dan keluarga mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Terlebih lagi, karena mereka mati di wilayah Chu, keluarga kerajaan Chu dan divisi Zhaoxing juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara ini, sekte dan keluarga yang putra dan putri sucinya meninggal akan menekan keluarga kerajaan Chu. Divisi Zhaoxing dan keluarga kerajaan secara alami akan memfokuskan seluruh perhatian mereka untuk menemukan pelaku sebenarnya, dan tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal lain. Setelah mendengar analisis Lin Bai, ekspresi Kaisar Chu perlahan menjadi gelap. Matanya seperti pedang tajam dalam kegelapan, memancarkan cahaya yang mengerikan. Bab 5787 Konspirasi Istana Iblis Sembilan Dunia Bawah. Di istana emas gelap yang luas itu, Kaisar Chu duduk di singgasana naganya, tenggelam dalam pikiran, diam dan acuh tak acuh. Lin Bai terdiam cukup lama sebelum berbicara, tapi setidaknya sekarang kita bisa memastikan bahwa iblis peluk bulan yang membunuh Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan, dan pria misterius yang membunuh Jiang Xiaoyue, keduanya seharusnya berasal dari Istana Iblis Sembilan Neter. Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam, tatapannya dingin. Kau bilang Istana Iblis Sembilan Neter punya rencana lain, lalu katakan padaku apa yang mereka rencanakan. Lin Bai mengangkat matanya, pertanyaan ini seharusnya tidak ditanyakan oleh Yang Mulia kepadaku, melainkan aku yang harus bertanya kepada Yang Mulia. Kaisar Chu mengerutkan kening, bertanya padaku. Kata Lin Bai, aku belum lama berada di alam iblis, dan aku bahkan lebih baru berada di Chu.
Meskipun aku sekarang adalah putra suci Sekte Air Surgawi, aku masih belum banyak tahu tentang Chu dan Istana Iblis Sembilan Neter. Aku ingin bertanya kepada Yang Mulia, apa sebenarnya yang ada di ibu kota yang didambakan oleh Istana Iblis Sembilan Neter? Mendengar itu, ekspresi Kaisar Chu menjadi serius. Tatapannya berubah beberapa kali dalam sekejap, jelas menunjukkan bahwa dia telah memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Lin Bai dengan tenang menatap Kaisar Chu, tidak mendesaknya lebih lanjut. Dia akan menunggu sampai Kaisar Chu mengerti, jika dia ingin memberitahu Lin Bai, dia akan melakukannya, jika tidak, pertanyaan Lin Bai yang terus-menerus akan sia-sia. Alasan Lin Bai bertanya kepada Kaisar Chu tentang masalah ini adalah untuk menyimpulkan rencana selanjutnya dari Istana Iblis Sembilan Neter. Mengenal diri sendiri dan musuh adalah kunci kemenangan. Tindakan Istana Iblis Sembilan Neter di ibu kota jelas direncanakan dengan cermat, setiap langkahnya mulus dan tanpa celah. Mereka selalu selangkah lebih maju dari Lin Bai dan divisi Zhaoxing. Terlebih lagi, karena Lin Bai telah menyimpulkan bahwa Istana Iblis Sembilan Neter memiliki rencana lain, dia tidak bisa hanya fokus pada kematian ketiga putra suci. Seperti yang dikatakan Lin Bai sendiri, dia belum lama berada di alam iblis, dan bahkan lebih singkat lagi di kerajaan Chu. Meskipun ia sekarang adalah putra suci Sekte Tianshui, pemahamannya tentang kerajaan Chu dan Istana Iblis Sembilan Neter masih dangkal. Dengan informasi yang dimilikinya saat ini, ia tidak mungkin dapat menyimpulkan niat Istana Iblis Sembilan Neter. Di dalam dan di luar ibu kota, bahkan badan sensor kekaisaran pun tidak berani dengan mudah menyebutkan apapun yang berkaitan dengan keluarga kerajaan dan Istana Iblis Sembilan Neter. Lin Bai tidak punya pilihan lain selain bertanya kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu terdiam sejenak, lalu terkekeh. Ada banyak hal di dalam ibu kota yang didambakan Istana Iblis Sembilan Neter. Tidak hanya di dalam ibu kota Chu, tetapi juga di dalam 5 keluarga dan 7 sekte Chu, ada banyak harta karun yang didambakan Istana Iblis Sembilan Neter. Misalnya, menara pemurnian Iblis Sekte Air Surgawi Anda menyegel sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter dari 100.000 tahun yang lalu. Ekspresi Lin Bai tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan wanita berpakaian merah di puncak pilar surgawi menara pemurnian iblis tanpa sadar muncul di benaknya. Wanita itu pasti salah satu tokoh kuat dari Istana Iblis Sembilan Neter. Mata Kaisar Chu berkilat mengenang masa lalu sambil mendesah pelan, bertahun-tahun yang lalu, para pendekar bela diri dari wilayah timur memobilisasi seluruh dunia untuk bersama-sama menaklukkan Istana Iblis Sembilan Neter. Meskipun mereka membentuk pasukan sekutu, setiap anggota memiliki agenda dan motif tersembunyi mereka sendiri. Beberapa ingin menggunakan momentum kehancuran Istana Iblis Sembilan Neter untuk naik ke tampuk kekuasaan, karena bagaimanapun juga, jatuhnya seekor paus dapat memunculkan banyak paus lainnya. Yang lain menginginkan teknik rahasia Istana Iblis Sembilan Neter yang diwariskan selama ratusan ribu tahun, beberapa menginginkan senjata ilahi warisannya, dan seterusnya. Para pendekar bela diri ini, masing-masing dengan agenda mereka sendiri, membentuk pasukan sekutu. Meskipun pada akhirnya mereka memusnahkan Istana Iblis Sembilan Neter, mereka tidak membasminya sepenuhnya, karena setiap orang sibuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Lin Bai, kau adalah putra suci Sekte Air Surgawi. Tidakkah kau tahu mengapa Sekte Air Surgawi mengalami kemunduran? Kaisar Chu tersenyum, tatapannya dalam. Dia melanjutkan, dahulu, Sekte Tianshui adalah sekte terkuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Namun, 100.000 tahun yang lalu, ketika Istana Iblis Sembilan Neter dihancurkan, leluhur Sekte Tianshui Anda masih serakah. Mereka tidak hanya menginginkan harta karun Istana Iblis Sembilan Neter, tetapi juga ingin melangkah lebih jauh, membagi wilayah kerajaan Chu, dan menjadi penguasa kelima di wilayah timur alam iblis. Gambar, rencana Sekte Air Surgawi telah diketahui oleh Kaisar Chu saat itu. Dia diam-diam merencanakan untuk menekan Sekte Air Surgawi, tetapi untungnya, sebagian besar leluhur sekte tersebut binasa selama penghancuran Istana Iblis Sembilan Neter, yang sangat melemahkan sekte tersebut. Lebih jauh lagi, dengan penindasan kerajaan Chu, Sekte Air Surgawi tidak pernah pulih. Lin Bai mendengarkan dengan tenang saat Kaisar Chu menceritakan masa lalu. Ekspresinya tenang, hatinya tidak terganggu. Dia sudah mengetahui hal-hal ini sebelum menjadi putra suci Sekte Air Surgawi. Penceritaan Kaisar Chu tentang peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar percakapan biasa, itu juga merupakan pengingat bagi Lin Bai untuk tidak mengikuti jejak leluhur Sekte Air Surgawi. Bagaimanapun, Lin Bai sekarang adalah anak ajaib yang paling dicari di kerajaan Chu, putra suci Sekte Air Surgawi, dan tangan kanan Pangeran Chen. Jika Pangeran Chen naik tahta di masa depan, dan Sekte Air Surgawi tetap berkhianat, gejolak besar mungkin akan meletus di wilayah kerajaan Chu. Lin Bai, dengan ekspresi serius, menangkupkan tangannya dan berkata, saya mengerti maksud yang mulia.
Mohon tenang, Yang Mulia, Sekte Tianshui sama sekali tidak berniat memberontak. Daripada mengkhawatirkan potensi pemberontakan Sekte Tianshui, Yang Mulia seharusnya lebih mengkhawatirkan apakah ada keluarga lain di antara 5 keluarga dan 7 sekte yang merencanakan pemberontakan. Kaisar Chu mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Lin Bai dengan tenang menjawab, apakah Yang Mulia tidak memperhatikan? Selain Jiang Xiaoyue, kematian Zhuo Feiyu dan Chang Sun Hongxuan terjadi saat menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh 5 keluarga. Zhuo Feiyu diundang oleh Li Mo ke Istana Ziyun untuk bersenang-senang dan dibunuh, dan Chang Sun Hongxuan diundang oleh Zhao Xiantu ke Istana Bulan untuk bersenang-senang dan juga meninggal di sana. Jika Anda mengatakan bahwa kedua kejadian ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Li dan Zhao, maka saya tidak akan mempercayainya. Desis. Kaisar Chu menatap Lin Bai, matanya menyipit, kilatan tajam muncul di dalamnya. Ia terdiam cukup lama, lalu tertawa, Lin Bai, dengan kelicikan dan rencana licikmu yang mendalam, akan sia-sia jika bakatmu tidak bergabung dengan kerajaan Chu sebagai seorang politikus. Lin Bai menjawab, semua yang kukatakan adalah benar. Lin Bai merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam ucapan Kaisar Chu. Kaisar Chu percaya bahwa Lin Bai mencoba melibatkan keluarga Li dan Zhao, karena kedua keluarga tersebut sekarang berada di bawah komando Pangeran Ketiga. Melibatkan keluarga Li dan Zhao sama saja dengan melibatkan Pangeran Ketiga. Lin Bai menghela napas dalam hati. Meskipun ia memiliki kecurigaan, ia tidak ingin memberitahu Kaisar Chu, karena tahu bahwa Kaisar tidak akan mempercayainya. Begitu ia menyebut keluarga Li dan Zhao, Kaisar Chu akan menghubungkan masalah ini dengan perebutan suksesi. Apapun di ibu kota yang terkait dengan perebutan suksesi akan menjadi sangat rumit. Kaisar Chu menatap Lin Bai lama sekali, akhirnya mengalihkan pembicaraan kembali ke topik utama. Jika Istana Iblis Sembilan Neter memiliki motif tersembunyi di ibu kota, maka hanya ada satu hal. Gua Penekan Iblis Akademi Rusa Putih. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah. Dia pernah mendengar tentang Gua Penekan Iblis sebelumnya. Sebelumnya, ketika Xiao Changsheng, Dekan Akademi Bailu, mengantar Lin Bai ke gerbang langit dan bumi untuk mengikuti kompetisi bela diri, dia melihat seekor gagak di dalam kereta Bailu dan menyebutkan, dia sepertinya pernah melihat gagak itu di Gua Penekan Iblis. Lebih jauh lagi, Xiao Changsheng mengatakan bahwa gagak itu telah memberinya teknik kultivasi warisan yang luar biasa, yang memungkinkannya mencapai kesuksesannya saat ini. Lin Bai bertanya, apa yang ada di dalam Gua Penekan Iblis? Bab 5788 awal yang baik mencegah 100 awal yang buruk. Apa isi Gua Penekan Iblis? Tanya Lin Bai bingung. Jika Gua Penekan Iblis berisi sesuatu yang direncanakan oleh Istana Iblis Sembilan Neter, apa sebenarnya yang membuat Istana Iblis Sembilan Neter menimbulkan keributan dan kehebohan besar di ibu kota? Kaisar Chu menghela napas pelan, setelah Istana Iblis Sembilan Neter dihancurkan, beberapa pendekar bela diri tidak mudah dibunuh, jadi leluhur Chu menangkap mereka dan menekan mereka semua di Gua Penekan Iblis Akademi Rusa Putih. Orang-orang ini masih hidup. Mata Lin Bai melebar, tubuhnya gemetar. Orang-orang ini masih hidup. Bagaimana mungkin? Sudah 100.000 tahun, dan mereka masih hidup. Kaisar Chu menatap Lin Bai dalam-dalam dan terkekeh. Lin Bai, kau adalah anggota klan Pemakan Langit. Kau seharusnya tahu bahwa jiwa bela diri Pemakan Langit klanmu pernah dipuji sebagai jiwa bela diri iblis, dan kau bukan satu-satunya yang memiliki jiwa bela diri iblis. Ekspresi Lin Bai sedikit mengeras. Meskipun dia sudah menduga bahwa Kaisar Chu telah mengetahui identitasnya, mendengarnya langsung dari Kaisar Chu sendiri tetap membuat hati Lin Bai terkejut. Kaisar Chu tertawa terbahak-bahak, Lin Bai, jangan gugup. Jika aku ingin mengirimmu ke klan Dewa Raksasa untuk mengambil hadiahmu, kau tidak akan hidup hari ini. Lin Bai tertawa getir dan bertanya, apakah semua pendekar yang masih hidup di Gua Penekan Iblis adalah jiwa bela diri iblis? Kaisar Chu mengangguk dan berkata, mereka semua adalah monster tua abadi. Jika monster-monster tua ini melarikan diri, mereka pasti akan menyebabkan kehancuran yang meluas di wilayah timur alam iblis. Dia melanjutkan, meskipun sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter merajalela, mereka tidak berani muncul secara terbuka di wilayah timur alam iblis karena kekuatan mereka tidak mencukupi. Jika mereka menyelamatkan banyak monster tua dari Istana Iblis Sembilan Neter, keadaan akan menjadi sangat rumit. Ekspresi Lin Bai berubah serius. Dia tidak menyangka bahwa Gua Penekan Iblis di Akademi Rusa Putih benar-benar akan menekan makhluk abadi dari Istana Iblis Sembilan Neter. Monster-monster tua ini telah berkeliaran di wilayah timur alam iblis 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, wilayah timur alam iblis mengerahkan seluruh dunia untuk menghancurkan Istana Iblis Sembilan Neter. Monster-monster tua ini juga ditekan oleh kerajaan Chu. 10.000 tahun kegelapan dan penindasan telah memicu amarah yang tak terhitung jumlahnya di dalam diri mereka. Jika mereka lolos,
Itu akan menjadi bencana bagi seluruh wilayah timur alam iblis. Lin Bai bertanya, berapa banyak makhluk abadi yang ada di gua penekan iblis? Mata Kaisar Chu tiba-tiba menajam. Setelah lama terdiam, dia menjawab, 36. Hah, mata Lin Bai tiba-tiba melebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia mengira paling banyak ada 2 atau 3 makhluk abadi, tetapi dia tidak pernah menyangka ada 36 di gua penekan iblis. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan serius, jika Istana Iblis 9 Neter benar-benar bersekongkol melawan 36 monster tua di gua penekan iblis, lalu apa yang akan Yang Mulia lakukan? Mata Kaisar Chu berkilat, dan dia mencibir, kalau begitu, pertempuran sengit akan meletus di ibu kota. Ekspresi Lin Bai berubah serius. Dia sudah bisa mendengar niat membunuh yang luar biasa dalam kata-kata Kaisar Chu. 36 monster tua ini telah ditekan oleh kerajaan Chu selama 10.000 tahun. Jika mereka dibiarkan lolos, target pertama mereka adalah kerajaan Chu. Oleh karena itu, bahkan dengan biaya yang besar, kerajaan Chu tidak akan membiarkan mereka lolos dari gua penekan iblis. Kaisar Chu terkekeh, Lin Bai, sepertinya kau akan menghadapi masa-masa sibuk. Kau tidak hanya perlu menangkap pelaku sebenarnya yang membunuh Zhuo Feiyu, Chang Sun Hongxuan, dan Jiang Xiaoyue, tetapi juga menyelidiki rencana dan keberadaan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Lin Bai terkejut, Kaisar Chu tampaknya bermaksud mempercayakan masalah ini kepadanya. Dia melanjutkan, jika Anda berhasil dalam hal ini, terlepas dari apakah Yang Mulia Pangeran Chen atau Pangeran ketiga yang akhirnya naik tahta, saya akan menjamin mundurnya Sekte Tianshui dengan aman dan akan mencabut semua penindasan terhadap Sekte Tianshui. Mata Lin Bai berbinar, dan wajahnya berseri-seri gembira. Syarat dari Kaisar Chu ini tidak memberikan keuntungan pribadi bagi Lin Bai, tetapi merupakan keuntungan luar biasa bagi Sekte Tianshui. Alasan Sekte Tianshui jatuh ke dalam keadaan kemunduran seperti itu adalah karena banyak tokoh kuat telah binasa selama penghancuran Istana Iblis 9 Neter 10.000 tahun yang lalu, dan keluarga kerajaan Chu kemudian menekan Sekte Tianshui, menyebabkan sekte itu runtuh. Sekarang setelah Kaisar Chu setuju untuk menghentikan penindasan, itu seperti hujan setelah kekeringan panjang bagi sekte tersebut. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, mohon jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Kaisar Chu mengangguk dan berkata, turunlah. Laporkan kepada saya segera jika terjadi sesuatu, Anda memegang tanda utusan pembawa pedang dari divisi Zhaoxing, jadi Anda dapat langsung memasuki istana. Lin Bai menangkupkan tangannya memberi hormat, berbalik, dan meninggalkan aula emas. Setelah Lin Bai pergi, Kaisar Chu duduk di aula emas yang kosong, seberkas cahaya menyinari singgasana naganya, membuatnya tampak sunyi dan kesepian. Sayang sekali, aku akan turun tahta, dan anak-anak nakal ini masih harus menentangku di saat genting ini. Kaisar Chu menghela napas dalam-dalam. Tiba-tiba, suara yang kuat dan agung datang dari balik bayangan, bahkan jika kita tidak melawan pertempuran ini, anak-anak dan cucu kita akan melawannya. Kaisar Chu mengangguk. Ya, jika aku tidak melawan pertempuran ini, mereka akan melawan ketika Pangeran Chen atau Pangeran ketiga naik tahta. Suara agung dari balik bayangan itu berkata, karena kita akan bertarung, mari kita kalahkan mereka. Awal yang baik mencegah 100 pukulan. Mata Kaisar Chu berkilat dengan niat membunuh, dan dia berkata dingin, baiklah, mari kita bertarung. Kirim pesan kepada Pangeran Chaining, Pangeran Jing'an, dan Pangeran Bei Yun untuk memimpin pasukan mereka ke ibu kota dan tiba di luar ibu kota dalam waktu 10 hari, untuk berkemah di pinggiran timur. Jangan sampai tertunda. Dalam kegelapan, sesosok muncul dan menghilang tanpa jejak. Kaisar Chu kemudian berbicara kepada orang di balik bayangan itu, meskipun Xiao Changsheng menjaga Akademi Bailu, seharusnya tidak ada masalah besar, tetapi saya tetap berharap Anda dapat pergi ke sana untuk menghindari kesalahan. Orang di balik bayangan itu menjawab, saya mengerti. Saya akan pergi ke Akademi Bailu untuk minum bersama Xiao Changsheng. Setelah hening cukup lama, Kaisar Chu menambahkan, bawa Legiun Naga Ungu bersamamu. Mendengar ini, orang di balik bayangan itu terdiam sejenak sebelum berkata, baiklah. Legiun Naga Ungu, seperti Legiun Naga Hitam dan Legiun Naga Darah, termasuk dalam salah satu dari 9 Legiun Divisi Zhaoxing, dan merupakan salah satu Legiun terkuat di ibu kota Chu. 9 Legiun Divisi Zhaoxing memiliki pembagian tugas yang jelas dan masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Legiun Naga Hitam bertanggung jawab atas penangkapan dan pengepungan, dan target mereka selalu para ahli terkemuka dari berbagai keluarga dan sekte. Legiun Naga Darah bertanggung jawab atas pemusnahan sekte dan klan, kemanapun Legiun itu pergi, ada tumpukan mayat dan lautan darah, tanpa meninggalkan jejak kehidupan. Legiun Naga Ungu adalah salah satu Legiun inti di divisi Zhaoxing,
yang bertanggung jawab untuk melindungi perdamaian ibu kota dan keluarga kerajaan. Kilasan kebijaksanaan muncul di mata Kaisar Chu. Lin Bai benar, musuh berada dalam kegelapan sementara kita berada dalam terang. Rencana mereka sangat teliti. Jika kita menunggu mereka bergerak, kita pasti akan tertinggal. Orang di balik bayangan itu berkata dengan suara berat, maksudmu, memancing mereka keluar. Kemudian dia bertanya, apa yang kau rencanakan? Ekspresi Kaisar Chu tampak licik saat dia menjawab dengan dingin, bukankah mereka ingin mengalihkan perhatian? Kalau begitu, aku akan menarik semua perhatian di ibu kota pada kematian ketiga putra suci, memberi mereka kesempatan untuk masuk ke Akademi Rusa Putih. Memancing mereka untuk bergerak, dan mengalahkan mereka dalam satu serangan. Bab 5789 Pangeran Ketiga dan Sekte Tianshui. Di luar Istana Emas, Pangeran Ketiga dan Pangeran Chen berdiri saling berhadapan, satu di pilar kiri dan yang lainnya di pilar kanan. Keduanya memancarkan aura kekuasaan kekaisaran, seolah mampu membuat langit dan bumi tunduk. Zumo melirik kedua pangeran itu, senyum pahit teruk di bibirnya, dan diam-diam menyingkir, menjauhkan diri dari mereka. Keduanya terdiam lama. Pangeran Chen menatap menara istana dan tembok kota yang jauh, sementara Pangeran Ketiga tersenyum dingin, matanya melirik Pangeran Chen secara sengaja atau tidak sengaja. Akhirnya, Pangeran Ketiga tidak bisa menahan diri lagi. Dia tersenyum sedikit dan berbicara kepada Pangeran Chen, saudara ketujuh, aku benar-benar tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di ibu kota. Sebelum perayaan ulang tahun ayah, 3 putra dan putri suci meninggal satu demi satu. Ekspresi Pangeran Chen dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saudara ketiga, apakah kau mengejek ketidakmampuanku? Pangeran Ketiga dengan cepat menjawab, tidak, tidak, tidak. Para kultivator iblis sedang membuat masalah di ibu kota, yang merupakan provokasi total terhadap martabat keluarga kerajaan Chu. Maksudku, jika kakak ketujuh tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, katakan saja, dan aku bersedia membantu. Mata Pangeran Chen menjadi gelap. Dia tentu saja memahami maksud tersirat Pangeran Ketiga. Jika Pangeran Chen meminta bantuan Pangeran Ketiga, itu pasti akan mengakui ketidakmampuannya sendiri dan bahwa dia membutuhkan bantuan Pangeran Ketiga, secara langsung menyiratkan bahwa Pangeran Ketiga lebih mampu daripada Pangeran Chen. Kata-katanya lembut dan halus, tetapi mengandung sindiran tersembunyi. Jika Pangeran Chen menawarkan bantuannya, Kaisar Chu akan sangat kecewa, dan dia akan kehilangan semua harapan untuk tahta yang sudah begitu dekat. Pangeran Chen menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram. Tidak perlu khawatir, kakak ketiga, aku akan menanganinya sendiri. Pangeran Ketiga tersenyum tipis, menatap langsung ke arah Pangeran Chen, dan berkata, aku ingat bahwa kakakku yang ketujuh sama sekali tidak tertarik pada tahta. Mengapa kau tiba-tiba ingin ikut serta dalam perebutan tahta? Tatapan Pangeran Chen tiba-tiba menajam, dan dia berkata dingin, mengapa aku tiba-tiba ikut serta dalam perebutan tahta? Bukankah semua ini berkat kakakku yang ketiga? Pangeran tertua, Pangeran kedua, dan Pangeran ke-12 semuanya telah binasa satu demi satu. Aku juga khawatir pedang kakakku yang ketiga akan jatuh di kepalaku. Pangeran Ketiga berkata dengan terkejut, Pangeran Ketujuh, tolong jangan bicara omong kosong. Pangeran tertua dan Pangeran kedua meninggal karena penyimpangan ki selama pengasingan mereka. Adapun mengapa Pangeran ke-12 meninggal, kakakku yang ketujuh lebih tahu misterinya daripada aku. Pangeran Chen mendengus dingin dan tetap diam. Melihat ketidaknyamanan Pangeran Chen, Pangeran Ketiga tersenyum dan berkata, kakak ketujuh, jangan terlalu bersikap seperti kakak kepadaku. Aku tetap kakakmu. Pangeran Chen menggelengkan kepalanya. Saudara ketiga, selama aku di sini, bahkan jika kau naik tahta, kau tidak akan bisa mempertahankannya. Wajah Pangeran Ketiga tiba-tiba gelap, dan kilatan dingin muncul di matanya yang cerah. Dia tidak menyangka kebencian Pangeran Chen padanya begitu dalam, bahkan jika dia gagal dalam perebutan suksesi, Pangeran Chen masih bersedia melawan Pangeran Ketiga sampai mati. Pangeran Ketiga hendak mengatakan sesuatu lagi ketika, pada saat ini, pintu Istana Emas terbuka, dan Lin Bai keluar. Saudara Lin, melihat Lin Bai, ekspresi Pangeran Chen sedikit melunak, dan dia melangkah maju sambil tersenyum. Yang mulia, Lin Bai membungkuk hormat. Sebelum Lin Bai dan Pangeran Chen dapat bertukar lebih dari beberapa kata, Kasim itu berkata, Pangeran Chen, Yang mulia meminta kehadiran Anda. Pangeran Chen mengangguk dan berkata, Saudara Lin dan Tuan Zumo, silakan kembali ke penjara kekaisaran dan tunggu saya. Saya akan menemui ayah saya dan segera kembali. Kita dapat berdiskusi lebih lanjut di penjara kekaisaran. Dengan itu, Pangeran Chen memasuki aula emas. Apa yang ia dan Kaisar bicarakan masih belum diketahui. Pangeran Ketiga berdiri diam di samping, wajahnya muram. Ia datang bersama Pangeran Chen,
Tetapi sekarang setelah Kaisar bertemu dengan Lin Bai, ia memanggil Pangeran Chen sendirian, meninggalkannya. Hal ini membuat Pangeran ketiga tidak senang. Gambar, Putra Suci Lin Bai, silakan. Zumo dan Lin Bai berjalan keluar dari Aula Emas. Lin Bai berjalan maju dengan tenang, dan saat melewati Pangeran ketiga, ia jelas merasakan tatapan tajam Pangeran ketiga tertuju padanya. Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, apakah Putra Suci Lin Bai berpikir keputusan Sekte Tianshui salah? Lin Bai sedikit terhenti mendengar ini dan bertanya, apa yang membuat Anda mengatakan itu, Yang Mulia? Pangeran ketiga mendekati Lin Bai sambil tersenyum dan dengan tenang berkata, jika Sekte Tianshui bersedia meninggalkan kegelapan dan merangkul cahaya, gerbang kediaman Pangeran ketiga saya akan selalu terbuka untuk mereka. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Jika suatu hari Sekte Tianshui datang mengunjungi Pangeran ketiga, mereka pasti akan meminta penjelasan. Pangeran ketiga tampak terkejut, oh. Meminta penjelasan, apa maksudmu? Lin Bai tetap tenang dan berkata kepada Pangeran ketiga, jika bukan karena manipulasi Pangeran ketiga di balik layar, Sekte Tianshui tidak akan mengalami pertempuran berdarah seperti itu dengan gerbang langit dan bumi di Laut Cermin Air, yang mengakibatkan hilangnya jutaan murid. Akankah Sekte Tianshui melupakan dendam berdarah ini? Yang Mulia, Lin Bai pamit. Setelah mengatakan ini, Lin Bai berjalan keluar dari Aula Emas. Pangeran ketiga memperhatikan sosok Lin Bai yang pergi, tatapannya perlahan menjadi gelap, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Sejak Sekte Tianshui menghancurkan Istana Iblis 9 Neter 100.000 tahun yang lalu, sekte ini menderita kerugian besar berupa tokoh-tokoh kuat dan kemudian ditekan oleh Kerajaan Chu, jatuh ke dalam kemunduran dan kehancuran. Pangeran ketiga awalnya memandang rendah Sekte Tianshui, percaya bahwa sekte itu tidak lagi layak menjadi salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Dia bahkan mulai mengatur dukungan untuk Sekte Pedang Yuntian agar menjadi salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte yang baru. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Tianshui yang sangat dia benci akan tiba-tiba bangkit kembali dalam beberapa tahun terakhir. Lin Bai sendirian menimbulkan badai di Chu. Jika dilihat lebih dekat, kedatangan Lin Bai ke Chu pertama-tama membangun reputasi besar di dalam Sekte Tianshui, dan kemudian membantu Pangeran Chen menghancurkan Sekte Dewa Darah di Kesu. Setelah kembali dengan kemenangan, Kaisar Chu mengangkatnya sebagai pejabat tinggi. Di arena perburuan surga timur, bahkan gabungan kekuatan Zhao Xiantu, Li Mo, dan Sun Miao pun tak mampu menandinginya. Putra suci gerbang langit dan bumi hampir dipukuli hingga tewas olehnya. Dia kemudian menjadi putra suci Sekte Tianshui, menerima undangan ke turnamen seni bela diri Tiandimen, dan di dalam Tiandimen, dia hampir memusnahkan seluruh generasi muda. Selama pertempuran menentukan antara Sekte Tiandimen dan Sekte Tianshui di Laut Cermin Air, Lin Bai lah yang merancang rencana besar sekte tersebut, yang tampaknya merupakan serangan mendadak ke Laut Air Hitam, yang menyebabkan runtuhnya sumber daya Tiandimen dan memaksa mereka untuk terlibat dalam pertempuran terakhir dengan Sekte Tianshui sebelum waktunya, yang mengakibatkan kekalahan telak Tiandimen. Setelah pertempuran berdarah itu, Lin Bai pergi ke ibu kota, di mana Pangeran ketiga sekali lagi menyadari kekuatan Lin Bai yang menakutkan. Di Paviliun Bulan Terang, Istana Bulan, dan Istana Angin dan Salju, Lin Bai seorang diri melawan 9 putra suci dan putri suci tanpa mengalami kerugian, menjadi salah satu jenius paling luar biasa di kerajaan Chu. Bahkan Kaisar Chu mempertimbangkan untuk merekrut Lin Bai ke dalam keluarga kerajaan. Pangeran ketiga kemudian menyesali tindakannya terlalu terlambat, jika dia tahu Lin Bai begitu luar biasa, dia tidak akan pernah mencari kematian dengan menjadi musuh Sekte Tianshui. Ketika Pangeran ketiga akhirnya menyadari apa yang terjadi, dia menemukan bahwa dia dan Sekte Tianshui sudah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan, mereka berada di jalan yang sama, tetapi juga di jalan buntu. Pangeran ketiga menatap dingin punggung Lin Bai, wajahnya muram, matanya berkilat dengan cahaya yang ganas, bibirnya sedikit berkedut, dan seluruh dirinya memancarkan aura pembunuh. Bab 5790 Kaisar Chu. Pancing ular itu keluar dari lubangnya. Lin Bai dan Zhu Mo kembali ke divisi Zhaoxing terlebih dahulu, dan sesaat kemudian, Pangeran Chen kembali dengan ekspresi muram. Yang Mulia, Lin Bai dan Zhu Mo menyapa Pangeran Chen dengan membungkuk. Tidak perlu formalitas, kata Pangeran Chen dengan tenang, berjalan ke kursi utama dan bertanya kepada Lin Bai, Saudara Lin, apa yang ayah tanyakan kepadamu di Aula Emas? Lin Bai menjawab dengan tenang, Yang Mulia sebenarnya tidak bertanya apapun, dan saya hanya memberitahu Kaisar Chu tentang informasi yang telah saya kumpulkan. Saya juga mengatakan, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter yang menyebabkan keributan di ibu kota pasti memiliki motif tersembunyi. Pangeran Chen berkata dengan tatapan gelap, begitu. Setelah kau meninggalkan Aula Emas,
ayah memanggilku dan memerintahkanku untuk menyelesaikan kasus ini dalam 10 hari, dan untuk menangkap iblis pemeluk bulan dengan segala cara. Ayah secara eksplisit menyatakan, untuk mengerahkan seluruh divisi Zhaoxing dan berkoordinasi dengan garnisun ibu kota untuk mencari iblis pemeluk bulan di seluruh kota. Mata Lin Bai sedikit berkedip mendengar ini. Ia agak bingung, mengapa Kaisar Chu membuat pengaturan seperti itu. Ia telah dengan jelas memberitahu Kaisar Chu di Aula Emas bahwa keributan di Istana Iblis 9 Neter dimaksudkan untuk menarik perhatian Badan Sensor Kekaisaran dan keluarga kerajaan, yang akan membuat mereka mencari iblis pengamat bulan dan dengan demikian merencanakan sesuatu terhadap harta karun lainnya. Kaisar Chu bahkan mempercayai Lin Bai saat itu, mengatakan kepadanya bahwa Istana Iblis 9 Neter kemungkinan besar sedang merencanakan sesuatu terhadap gua penekan iblis di Akademi Rusa Putih. Mengingat hal ini, Kaisar Chu seharusnya waspada. Lalu mengapa ia memerintahkan Pangeran Chen untuk mencari iblis pengamat bulan di seluruh kota? Bukankah seharusnya ia memfokuskan sebagian perhatiannya pada gua penekan iblis dan berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari Istana Iblis 9 Neter? Lin Bai merenung sejenak, matanya tiba-tiba berkilat tajam. Ia mengerti. Kaisar Chu sedang mencoba memancing ular keluar dari lubangnya. Kaisar Chu telah memerintahkan Badan Sensor Kekaisaran untuk mencari iblis pengamat bulan di seluruh kota, hanya memberi Pangeran Chen waktu 10 hari. Waktu sangatlah penting, Pangeran Chen pasti akan menggunakan semua kekuatan yang tersedia. Lembaga sensor kekaisaran dan garnisun saat ini adalah kekuatan terkuat yang dimiliki Pangeran Chen. Terlebih lagi, pencarian gabungan di seluruh kota oleh Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran dan Garnisun pasti akan menimbulkan kehebohan besar di ibu kota, menarik perhatian semua ahli bela diri baik di dalam maupun di luar ibu kota kepada Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran dan Iblis Pemeluk Bulan. Inilah tepatnya tujuan yang ingin dicapai Istana Iblis 9 Neter. Zumo, kau boleh pergi dulu. Pangeran Chen menyuruh Zumo pergi dan kemudian berkata kepada Lin Bai, aku merasa bahwa Kaisar tidak terlalu tertarik untuk menangkap iblis pemeluk bulan, dan target Istana Iblis 9 Neter mungkin bukan memburu putra suci. Setelah Zumo pergi, hanya Lin Bai dan Pangeran Chen yang tersisa di ruangan itu. Baru kemudian Pangeran Chen berbicara kepada Lin Bai, mengungkapkan pikirannya. Mata Lin Bai berbinar, dan dia tersenyum, Yang Mulia, apa yang membuat Anda mengatakan ini? Pangeran Chen berkata dengan suara rendah, meskipun Istana Iblis 9 Neter adalah musuh besar wilayah timur alam iblis, membunuh seorang putra suci tidak akan mengguncang fondasi sebuah sekte atau keluarga. Sebaliknya, itu akan membawa bencana dahsyat. Istana Iblis 9 Neter tidak akan melakukan sesuatu yang begitu tidak berterima kasih. Alasan mereka membuat keributan di ibu kota adalah untuk menarik perhatian kita. Dan rencana sebenarnya mereka mungkin adalah Gua Penekan Iblis Akademi Rusa Putih. Pangeran Chen memberitahu Lin Bai analisisnya. Meskipun Lin Bai telah mengetahui tentang Gua Penekan Iblis dari Kaisar Chu, masih cukup mengejutkan bahwa Pangeran Chen telah menyimpulkannya sendiri. Pangeran Chen melanjutkan, Saudara Lin, sejak kau bertarung dengan lebih dari 10 seniman bela diri alam buah Dao Tai yang tidak diketahui asalnya di Jalan Yongle, aku telah menyelidiki asal-usul dan keberadaan mereka. Meskipun aku belum menemukan apapun, aku telah memperoleh informasi lain. Lin Bai bertanya dengan penasaran, berita apa? Tatapan Pangeran Chen dingin saat dia berkata, ada ribuan pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai di ibu kota, seperti mereka yang ada di Jalan Yongle, yang asal-usulnya tidak diketahui. Mereka tidak memiliki latar belakang, nama, atau fondasi, mereka tampaknya muncul di ibu kota seperti hantu. Lin Bai sedikit terkejut bahwa Pangeran Chen telah menemukan begitu banyak informasi. Dia bertanya dengan penasaran, bagaimana Yang Mulia mengetahui informasi ini? Pangeran Chen terkekeh, Saudara Lin, jangan lupa, 1000 tahun yang lalu, sebelum saya diasingkan dari ibu kota, istana saya dipenuhi oleh para ahli. Terlebih lagi, setelah kematian Pangeran pertama, Pangeran kedua, dan Pangeran ke-12, semua tokoh berpengaruh di bawah komando mereka tunduk kepada saya. 1000 tahun yang lalu, setelah saya diasingkan dari ibu kota, para ahli ini berpencar. Beberapa meninggalkan ibu kota, beberapa meninggalkan kerajaan Chu, tetapi sebagian besar memilih untuk tinggal di ibu kota dan menjalani kehidupan biasa. Sekarang setelah saya kembali ke ibu kota, hal pertama yang saya lakukan adalah memanggil kembali mantan bawahan saya. Para mantan bawahan ini, yang tersebar di seluruh ibu kota selama 1000 tahun terakhir, mengenal dan berhubungan dengan jauh lebih banyak orang daripada kita, jadi wajar jika mereka dapat melihat banyak petunjuk. Setelah insiden di Jalan Yongle, saya menemukan mereka dan meminta mereka untuk menyelidiki para pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang tiba-tiba muncul di ibu kota selama 1000 tahun terakhir.
Setelah mereka menemukan informasi tersebut, saya menyelidiki di dalam divisi Zhaoxing dan menemukan lebih dari 1.000 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang tersisa di ibu kota, tetapi mereka tidak meninggalkan jejak atau petunjuk apapun di dalam divisi Zhaoxing. Prajurit bela diri tanpa berkas di divisi Zhaoxing praktis seperti hantu. Menembus ke tingkat buah Dao Tai tanpa dukungan keluarga atau sekte sama sulitnya dengan naik ke surga. Lebih dari 1.000 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ini tidak mungkin muncul begitu saja. Karena mereka tidak memiliki asal-usul, pasti ada seseorang yang diam-diam mengatur semua ini. Saudara Lin, apakah kau mengerti maksudku? Informasi yang diberikan oleh Pangeran Chen mengejutkan Lin Bai. Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa Pangeran Chen tidak lagi sendirian. Para mantan bawahan Pangeran pertama, Pangeran kedua, dan Pangeran ke-12 secara bertahap dimasukkan ke dalam barisannya setelah Pangeran Chen kembali ke ibu kota. Meskipun kekuatan Pangeran Chen belum sepenuhnya terwujud, klan tersebut sudah menjadi klan yang tangguh. Lebih jauh lagi, Yang Mulia Pangeran Chen mengajukan poin penting, bagaimana lebih dari 1.000 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang tidak diketahui asalnya ini berhasil menempatkan diri mereka tersebar di seluruh ibu kota. Pasti ada seseorang yang diam-diam membantu mereka. Lin Bai berkata, mereka memiliki agen dalam di ibu kota. Yang Mulia Pangeran Chen mengangguk. Memang, dan agen dalam ini bukanlah orang biasa. Mereka pasti tokoh yang sangat dihormati di ibu kota, dan juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang divisi Zhaoxing. Jika tidak, mereka tidak mungkin mengatur agar lebih dari 1.000 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai memasuki ibu kota tepat di depan mata divisi Zhaoxing. Di alam iblis, ada banyak pendekar bela diri tingkat Dewa Dao, tetapi pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai sangat langka. Meskipun wilayah kerajaan Chu sangat luas, berapa banyak pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang mungkin ada? Dengan kemampuan intelijen divisi Zhaoxing, semua pendekar bela diri di wilayah kerajaan Chu yang telah mencapai alam buah Dao Tai akan tercatat oleh divisi Zhaoxing. Namun, lebih dari 1.000 pendekar bela diri alam buah Dao Tai yang muncul di ibu kota ini tidak dapat ditemukan dalam catatan apapun di dalam divisi Zhaoxing.